Ini Men's Republic ini masih punya potensi gede banget. Satu, stok mati gue banyak banget, cash flow gue berantakan. Kalau udah 1M, 2M, 3M, kepleset dikit aja. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Mas Yasa Singgih, welcome to Di Atas Meja Makan, Mas. Thank you, Mas Ben. Mas Yasa Singgih, founder Way of Republic, founder Men's Republic, Ya. dan juga pernah menyandang gelar 30 Under 30 Forbes Ernst & Young ya, 2017. Forbes Asia 2016. 2016. 2016. Wow, itu pencapaian yang nggak sembarangan loh. Tapi yang menarik buat saya adalah cowok. Ini bukannya kita seksis ya, Ya, tapi ya, cowok ya. yang bisa dibilang masuk di industri yang mungkin didominasi sama perempuan, bener nggak? Bener juga sih. Bener juga sih. Pernah merasa, artinya gini, ceritanya bisa masuk ke retail fashion tuh dari mana, Mas? Oke. Karena bokap, Mas Ben. Jadi gua lahir dari kecil itu sudah tumbuh dengan sepatu. Gue bisa bilang mungkin sepatu itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup gua. Oke. Karena waktu dari gua lahir, bokap itu kerja di industri sepatu. Oh. Gitu. Jadi bokap itu sampai dia pensiun di 2014 mungkin total kerja 25 tahun lebih di industri sepatu. Jadi dari zaman gua kecil, gua pergi diajak ke mall, dibawanya ke toko sepatu sama bokap. Dibeliin atau cuma dikasih lihat aja? buat Dikasih referensi lihat sepatunya? karena bokap kan kerja di toko itu kan. Jadi gua selalu keliling ke mall, selalu dibawanya ke toko sepatu. Rumah gua selalu penuhnya dengan sepatu. Karena bokap kerja sepatu. Gue happy banget kalau jadi mobilan ya. Karena kalau gue bilang sepatu itu bukan sepatu buat gue, sepatu itu racun. Rajin. Fetish. Lagi ya. Lagi. Oke, terus Mas? Gitu. Jadi dari kecil mungkin secara nggak langsung gue masuk ke alam bawah sadar gue ngeliatinnya sepatu terus kan. Gue bisa bilang ya gue bisa hidup, makan, sekolah, gue dan abang-abang gue, kakak gue semuanya ya karena sepatu. Karena bokap gue kerja puluhan tahun di industri ini. Iya. Gitu, sampai akhirnya tahun 2014 bokap gue pensiun. Pas gue lagi pengen cari ide bisnis buat bayar uang kuliah, akhirnya ya sepatu inilah yang kepikiran di kepala gue. Pasti dong. Karena ya dari kecil gue ngeliatinnya si sepatu ini Ya. gitu. Dan gue ngeliat bokap gue itu ngerti sepatu tuh sampai ngelotok banget, Mas Ben. Oke, ini kalau ngomongin sepatu nih, kan ada istilah sneakerhead kan. Iya. Kalau sneakerhead itu ngelihat sepatu tuh bukan cuman sebagai alas kaki, tapi Iya, sebuah iya. art. Sebuah art. Setuju nggak? Setuju. Karena ya gue ngeliat bokap gue begitu. Jadi dulu bokap gue itu adalah karyawan pertama di merek Hush Puppies di Indonesia, Mas Ben. Oh, oke. Banyak ya yang tahu. Hush Tahu lah Puppies pasti. Jadi dulu pada saat kantornya pertama kali di settle di Indonesia, bokap gue itu adalah karyawan pertamanya. Background bokap ada fashion apa Gak ada nggak? sama sekali. Bokap Oke. gue sebelum kerja kantoran guru sekolah. Oke. Gak tahu gimana bisa melenceng ke dunia retail di Hush Puppies beberapa tahun. Lalu bokap gue jadi pindah ke Andre Valentino, brand sepatu juga. Bapak-bapak sepatu lah ya. Iya, dan di sana cukup lama, puluhan tahun, sampai 2014 pensiun. Pas doi pensiun inilah gue kepikiran, gila bokap gue udah puluhan tahun di industri ini, bener-bener ngelotok banget Mas Ben sama sepatu. Bokap gue kalau jalan-jalan ke mall, dia lihat sepatu dia bisa bilang ini bikinan mana gitu. Ini pabrik Dari ini. nih. megang doang gitu. Dari megang, dari lihat solnya, dari lihat kulitnya, oh gue tahu ini bikinan mana. Sedalam itu dia ngerti sepatu. Nah gue mikir sayang banget dia pensiun dengan semua network, pengalaman, pengetahuan yang dia punya. Jadi gue bilang sama bokap waktu itu, Pak, gimana kalau gue usaha sepatu? Gitu. Gue pengen Kayak usaha bukan sepatu. ide baru banget ya sebenarnya ya. Iya. Oke. Gimana kalau gue usaha sepatu gitu? Boleh gak lu kenalin gue ke pengrajin-pengrajin yang dulu supply ke brand tempat lu kerja, terus cara milihnya gimana? Di sanalah kebuka jalan akhirnya. Nah akhirnya waktu itu gue mulailah brand sepatu dengan nama Men's Republic. Nah nama Men's Republic itu Mas Ben, itu juga bukan gue yang bikin waktu itu. Itu yang bikin? Yang bikin bokap. Jadi ceritanya tahun 2005-2006 mungkin, zaman gue masih SMP kali ya. Bokap gue sambil kerja di sepatu, bokap gue usaha sampingan. Usaha pakaian dalam pria. Celana dalam, kaos kutang. Namanya Men's Republic. Iya. Mereknya udah didaftarin ke Haki. Oke. Tapi karena bokap gue sambil kerja nih usaha nggak kepegang lah. Oke. Akhirnya bokap gue fokus ke usaha, ini merek ditinggal. Pas gue bilang gitu sama bokap gue bilang, udah lu pakai merek gue aja. Karena terdaftarnya sama kan sebenarnya. Iya, ini Bisa dipakai merek kan? gue
udah kedaftar, udah keluar sertifikatnya, daripada lu daftarin merek baru. Ini bagus nih merek Men's Republic, namanya juga keren, lu pakai aja. Akhirnya gue pakai lah. Gue pakai terus, singkat cerita sampai 2020 kemarin gue rebranding jadi Republic. Tapi cerita awalnya kenapa gue bisa nyemplung ke dunia sepatu, ya karena bokap. Oke. Tapi kan juga perjalanan lo gak gampang kan. Nanti ini mah nanti makanan gue lah nih, kita ngomongin soal sepatu. Cuman lu juga punya cerita, lu dapet lu bikin brand Men's Republic sukses, bahkan salah satu achievement lu Men's Republic pernah jadi sponsornya Asian Games sama Asian Para Games. Ya, untuk timnas basket kursi roda dan timnas water polo Indonesia. Oke, lo dapet 30 under 30 Forbes Asia 2016. Terus lo juga ngalamin satu fase yang mungkin juga kurang, ya bisa dibilang kalau bisnis sepertinya wajar, tapi pada orang yang mengalami kan tidak wajar dong pasti. Bukan wajar, maksudnya normal lah, bisnis gagal tuh seperti hal yang biasa gitu. Tapi di tempat lo kayaknya cukup heavy pasti kan? Banget. Lo gimana di momen itu sampai akhirnya lo punya ide dan masih bertekad untuk rebranding lagi? Iya. Jadi gue jalanin Men's Republic 2014. Itu zaman gue masih awal-awal semester awal kuliah tuh Mas Ben. Gue jalanin itu sebagai project gue bisa kuliah. Itu karena sepatu. Gue bener-bener bayar uang semesteran gue tuh dari jualan sepatu. Gitu. Sampai gue kuliah S1, S2, sampai akhirnya merit, itu semua karena sepatu. Dan dalam periode itu naik turunnya tuh luar biasa banget. Roller coaster banget. Dari yang kita naik banget, kita baru mulai 2014, 2016 kita udah achievementnya udah nyampe Forbes waktu itu. Forbes 30 Under 30 Asia 2016, dan kita mendapatkan penghargaan peraih Forbes 30 Under 30 Asia termuda di usia 20 tahun. Lu? Betul. Di kategori retail dan e-commerce. Termuda. Terus gue juga udah bawa si Men's Republic ini sampai kita ikut kompetisi bisnis mahasiswa waktu itu terbesar sedunia. Namanya Global Student Entrepreneur Awards di Jerman. Itu udah ngalamin juga tuh. Sampai titik terendahnya juga gue udah ngalamin waktu itu. Dimana kan kita sama-sama tadi ngobrol Mas Ben, kita baca bukunya Shoe Dog. Iya, Phil Knight. di buku Shoe Dog Phil Knight benar-benar diceritain bahwa yang namanya bisnis sepatu, susahnya itu adalah lu ngatur stok barang sama cash flow. Betul. Dimana lu manage duit udah gede, udah banyak, demand tinggi, tapi uang lu mati semua di barang, nggak bisa ngirim barang lagi. Barang di gudang masih banyak, tagihan udah datang, itu kan udah kayak lingkaran setan. Betul. Gua ngalamin itu, kenapa? Karena Mas Ben, kita ngejalanin bisnis, fase megang duit 1 juta, 10 juta, 100 juta, sama 1 M, struggle-nya beda. Megang duit 100 juta, ya mungkin kita masih bisa lah. Kalau kenapa-napa, gue masih bisa cari cara untuk ganti. Bener. Kalau udah 1 M, 2 M, 3 M, kepleset dikit aja, berantakan berubah semua. Tuh nasib tuh. Iya. Nah, gue ngalamin itu. Dimana gue ini Mas Ben, walaupun bokap gue lama di industri sepatu, keluarga gue ini background-nya adalah profesional, karyawan swasta. Gue anak ketiga dari 3 saudara, abang-abang gue, kakak gue, semuanya juga karyawan swasta. Jadi walaupun gue ngerti sepatu, gue nggak ngerti bisnis. Kayak pedagang aja, gue ngertinya cuma jual, ada barang, produk, kostum apa. Gitu aja gitu. Gue nggak ngerti Mas Ben yang namanya ngatur finansial yang baik itu gimana. Gue nggak punya tim orang pajak, gue nggak punya tim purchasing, bener-bener berantakan. Jadi gue mengelola, dulu waktu itu sempat mengalami fase mengelola si Men's Republic ini di fase omsetnya udah miliaran, tapi gue ngelola ini seperti warung. Gitu. Jadi gue nggak peduli gue mau dapat omset, dapat keuangan gue gimana, gue cuma peduli omsetnya berapa. Omset berapa, bisa gajian nggak, gue masih punya profit nggak, oke, gue happy. Tapi gue nggak ngeliat tuh Mas Ben, neracanya gimana sih? Ini neracanya asetnya gede, tapi gedenya di mana? Gede di cash, apa gede di barang? Kalau gede di barang tapi cashnya nggak ada. Nggak ada buat apa? Buat apa? Lo nggak bisa makan satu gitu kan? Nah, gue sempat mengalami fase-fase di mana gue gagal produksi, marketing gue juga salah, gue nggak bisa mengestimasi penjualan 3 bulan lagi, 6 bulan lagi berapa, sehingga terjadi yang namanya dua. Satu, stok mati gue banyak banget, cash flow gue berantakan. Sehingga pada saat tagihan datang, gue udah gak punya duit sama sekali. Ini periode 2018-19. Jadi waktu itu, utang gue banyak banget, 1,5 M. Cash udah gak ada sama sekali, cuma punya barang aja di kantor. Mau buat bayar marketing aja juga udah gak ada duit. Lo sell sepatu? Ya itu doang satu-satunya cara tuh waktu itu. Bener-bener, waktu itu satu-satunya cara adalah menjadikan barang ini menjadi duit. Mau
cuma jadi berapapun yang penting jadi duit. Jadi gue bener-bener sell abis-abisan tuh. 70%, 80%, buy one get one, bisa buy one get two. Tapi itu kan sacrifice. Buy one get lost, lo beli cabut iya. lagi lo. Cuma itu sacrifice-nya kan ke branding, Iya, Mas Ben. betul. Menyelamatkan perusahaan, tapi brand kita terluka dong. Betul. Nah, gue mengalami banget fase-fase itu. Bahkan gue udah nggak sanggup datang ke kantor waktu itu, Mas Ben. Udah nggak enak sama orang, udah. Karena gue datang ke kantor, karyawan gue nanya, Mas, gimana nih ngatasinnya? Gue juga nggak tahu. Gue nggak bisa jawab. Ini mau jawab apa lagi juga, gue nggak tahu gitu. Itu gue stres banget, bener-bener di titik stres. Gue tidur setiap hari jam 5 pagi. Karena sini normal kayaknya. Oh normal ya? kata dia, lah itu hari-hari gua kata gitu. Beda, ini utangnya banyak kayak gini. Cuma gue tidur jam 5 pagi itu bukan nih kerja, gue bengong mikirin utang. Gue tidur, kebangun keringet dingin, ini utang gimana? Gue bulan depan mau gajian gimana? Akhir bulan ini gajian mau kayak gimana? Gue nggak tahu. Gue tidur, kebangun keringet dingin, nggak bisa mikir lagi gitu. Titik baliknya apa? Itu parah-parahnya nih Mas Ben ya, sebelum ke titik balik. Sekarang berat gue ini 77-78. Waktu itu berat gue 100 kilo. Oh. Gue stres. Emang teorinya orang stres ada yang jadi kurus banget? Ada yang jadi gendut banget ya? Nah gue yang jadi gendut banget. Gitu. Sampai sesetres itu loh gue waktu itu. Ini lo, ini ya, apa namanya, coping lo makan. Makan kan. Nah di situ gue ngerasa udah fuck up banget lah. Ini gue kayaknya mau lepas aja lah nih bisnis. Gue juga udah nggak ada hatinya lagi ngejalanin ya. Ya gimana ya punya hati ngejalanin bisnis punya utang 1,5 M gitu. Guanya juga yang tadinya gue masih lumayan fashionable, gue udah cuek bebek banget sama fashion. Karena gue udah ngerasa ini kayak bukan dunia lo ibaratnya. Bukan dunia gue lagi deh kayaknya deh. Emang mungkin jalan gue bukan di sini gitu. Titik baliknya adalah gue mulai mengubah diri gue. Gue ngerasa gue ada satu quotes yang ngena banget dalam diri gue. Bisnis adalah refleksi dari diri lu sendiri. Jadi pada saat ini bisnis berantakan, jangan salahin karyawan, jangan salahin supplier, jangan salahin siapapun. Ya salah gua. Gua sebagai nahkodanya ini yang salah berarti gitu. Ada momen dimana lo blaming yang lain? Pasti, gue blaming yang lain nih karena karyawan gua nih nggak benar nih, keuangannya nggak benar nih. Ini karena supplier gua kirimnya telat, gue jadi nggak bisa handle nih. Ini karena apa? Selalu blaming lah kita kan. Pasti dong. Itu defense kita pertama, defense mekanisme kita kan yang pertama kan. Cuma pada saat lu udah kelamaan blaming sampai lu udah nggak tahu jalan lagi. Nggak menyelesaikan masalah kan ternyata. Lu baru sadar ternyata ini mah masalah di gua. Gitu. Setannya mah lu. Konotaknya lu palanya. Iya, jadi sampai di titik itu gua sadar ini kayaknya salah gua, pure semua salah gua. Di saat gua menerima, fase menerima, mengakui gua berdamai dan bersahabat dengan kegagalan itu. Itu fase yang 4. Menerima, mengakui, berdamai, bersahabat. Ini salah gua, yuk benerin. Itu titik baliknya. Gua mulai simple Mas Ben. Dari yang awalnya gua nggak bisa tidur, insomnia. Gua simple, gua mulai dari ngatur pola tidur, ngatur pola makan. Sampai akhirnya gua turun 23 kilo. Sampai bukan karena bokeh tapi ya? Bukan karena bokeh. Karena gue sadar nih. Akhirnya gue mulai berani datang ke kantor lagi. Pikiran lebih jernih lagi. Akhirnya pelan-pelan masalah selesai. 2020 awal itu masalah udah selesai. Hutang udah beres. Oh cepet ya? Jadi, ya itu kan lumayan cepet lah. Lumayan ya. 2020 awal utang selesai. 2020 Maret dihajar COVID. Pandemi. Gila lah gitu. Iya. Untuk memulai kayak apa nih gitu kan? Iya. Jadi ya gue mengalami fase dari sempat naik banget Mas Ben. Sampai bener-bener jatuh banget tuh. Bayangin ya. Paling gak enak itu jatuh pada saat lu sempat naik kan. Oh iya sih. Kalau cuman segini mah jatuh gak sakit deh. Iya. Lagi di atas. Bayangin kan waktu itu gue stresnya adalah masa gue Mas Ben udah masuk Forbes. Masa gagal sih. Gue udah masuk ini, masuk pakai baju ini. dong. Iya sih. Gue Forbes ya. Malunya gitu kan, ini gimana karyawan gue segala macam. Iya, karyawan juga gue pikirin banget karena ada karyawan gue yang lagi nyicil rumah, lagi nabung nikah, lagi kuliah. Ini mau gimana gitu. Tanggung jawabnya besar banget. Makanya itu yang membuat gue stres parah pada saat itu. Gitu. Oke, ini sekarang artinya lo sekarang muncul lagi dengan, ya nggak muncul lagi, lo muncul dengan ya new brand lah. Muncul dengan brand baru, bisa dibilang dari proses lo tadi bisnis adalah lo, akhirnya lahirlah produk Republic ini.
Sepatu, oke. Ini let's get down to basics saja nih ngomongin sepatu. Apa yang menurut lo orang lain nggak tahu tentang sepatu? Entah dari materialnya kah, entah dari artnya kah, apa? Oke. Selama gua bisnis sepatu nih, Mas Ben. Fashion, dari fashion ada banyak nih ya. Ada dari aparel, celana, segala macam. Paling susah itu sepatu. Betul. Gua berani jamin, gua berani confirm paling susah sepatu. Karena nggak banyak brand lokal ya, kalau kita ngomongin lokal nggak banyak Paling sedikit yang muncul. juga. Dibandingin orang bikin aparel, Iya. bikin celana, sama bikin sepatu. Barrier entry-nya itu paling tinggi sepatu. Bahkan gue pernah mau kerja sama garment yang lo mau clothing apa aja gue kasih buat lo, tapi jangan sepatu. Gue sering banget ketemu orang pasti ngomong gitu. Kenapa? Karena gini Mas Ben, satu nih ya, secara SKU itu udah paling banyak ukuran. Oh iya, Misalnya size. kalau baju ukurannya apa? S, M, L, XL. Iya betul. 4, 5 ukurannya. Selesai. Sepatu Mas Ben, dari cewek 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Belum setengah-setengahnya tuh. Belum setengah-setengahnya. Belum yang 3 strip ada 3/4 segala Bener. macam. Itu SKU udah banyak ukurannya. Berarti kan modal kerja Gede. gede kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Ben, kita produksi 1000 kaos. Nggak nyampe pojok ruangan ini bisa disimpan 1000 kaos. Oh iya bener ya. Lu produksi 1000 sepatu, Storage lu. kardusnya aja gede banget. Bener gak? Makan tempat banget kan? Iya. Itu di rumah gue mau Bisa jadi satu ruko itu. Iya. Nggak cukup. Iya. Jadi dari cost distribution-nya, cost warehouse-nya, semuanya paling tinggi. Sepatu. Iya. Jadi ini bisnis dari semua fashion, paling susah di-manage itu bisnis sepatu. Lalu memutuskan untuk kembali bermain di sini karena emang udah menjadi roots lo, Ya. atau karena passion lo? Oke. Jadi pada saat Maksud gua gue gini, sorry, gue potong. Roots lo itu karena lo nggak punya opsi lain? Oke. Atau karena emang lo cinta nih dengan si Republic ini atau siap. sepatu ini? Gue cerita dari abis kita terpuruk ya 2020 bangkit, baru bangkit dihajar COVID. Gue sempat mikir Mas Ben, apa gue cabut aja dari bisnis sepatu ini ya? Apa mungkin gue sampai mikir ya, pertanyaan yang sangat menyedihkan buat gue, yaitu apa mungkin jalan gue bukan di sini? Mungkin jalan gue di produk lain, atau bahkan gue sempat mikir, mungkin jalan gue bukan di bisnis. Sempet kepikiran kayak gitu. Mau jadi apa? Kerja karyawan? Iya, tapi gue juga lupa naruh ijazah gue di mana. Sama sama gue. Jadi udah no option juga lah gitu. Tapi apa sih akhirnya gue bikin balik lagi? Pertengahan 2020, gue mendapatkan satu perenungan lah. Gue sadar nih. Gue jalannya Men's Republic sebelumnya Mas Ben, dari 2014 sampai 2020, nggak punya partner. Sendirian, single founder. Dan entrepreneurship is a very lonely journey. Yes, betul. Di 2020 gue sadar, di bisnis ini, gue berhasil membawa Men's Republic dari titik 1 ke titik 8. Tapi mungkin dari titik 8 ke titik 12, gue butuh partner. Gue nggak bisa sendirian lagi. Kenapa? Mas Ben, ada orang yang skillnya itu, kompetensinya adalah building something from scratch. Ya. Itu gue. Oh, oke. Tapi ada yang orang punya kompetensi maintaining dia ngejaga and scaling. Scaling ngegedein lagi. Betul. Makanya kenapa ada banyak perusahaan-perusahaan, kenapa foundernya kasih CEO-nya akhirnya ke suksesor berikutnya. Karena dia sadar, di titik ini perusahaan udah butuh orang lain nih. Nah, gue akhirnya sadar, kayaknya gue butuh partner. Akhirnya pas 2020 kena COVID, gue malah jadi merenung, it's time to rebuild this brand. To reinvent this brand lagi. Akhirnya gue, mid 2020 kita dapat strategic partner dan investor dari salah satu institusi perusahaan keuangan. Di situ akhirnya gue mengubah Men's Republic besar-besaran. Kita dapat partner baru yang benar-benar kompetensinya ini melengkapi gue. Ibaratnya gue ini orang nyerang, gue nggak punya orang bertahan ya. Mid 2020 gue dapat orang bertahannya lah, orang operasionalnya yang benar-benar ngerti structure, ngerti angka. Terus kita dapat investor, dibantu dari sisi keuangannya buat ngejagain. Akhirnya di 2020 kita putuskan, ini Men's Republic ini masih punya potensi gede banget. Jangan sampai ditutup, jangan sampai dimatiin. Dan dari pribadi gue sendiri Mas Ben, setiap kali gue ngeliat sepatu, gue tuh inget sama hidup gue sendiri. Perjalanan hidup lo, betul. Perjalanan hidup gue dari TK, SD, SMP, SMA, bokap gue bisa kasih gue makan karena sepatu. Gue pribadi kuliah S1, S2, nikah karena sepatu. Gue ngerasa ini adalah bagian tidak terpisahkan dari hidup gue. Jadi pertanyaannya, bisa jadi memang ini adalah roots gue. Gue udah gak punya option lain. Ini adalah hidup dan mati gue. Dan dari awalnya gue gak ngerti, gue juga udah jadi jatuh cinta sama industri ini akhirnya. Akhirnya mid 2020 kita dapat partner, dapat investor
yuk kita hajar lagi gede-gedean. Nah akhirnya gue bikinlah si brand baru ini, perubahannya Men's Republic menjadi Republic. Jadi bisa dibilang Republic ini lahir karena akar lo, tapi dia akan berkembang karena cinta lo, bener dong? Asik. Sedap ya? Cakep banget. Oke, kita bermain dengan ini nih, gue udah gak sabar nih. Gue mau review dulu boleh? Woi, gue sebenarnya spesial Mas Ben. Gue bawain lo khusus sepatu Republic nih. Bener loh. Serius gue. Gue milih yang ini karena emang ini warnanya warna. lumayan. Oke. Jadi ini gue special edition Mas Ben. Ini produk pertamanya Republic. Lagi. Dan gue spesial gue grafirin nama lu. Ya bener. Aduh. Lu gak lihat nih wajah gue nih udah sumringah banget nih. Mudah-mudahan suka ya Mas Ben. Keren banget sih. Ini warna gue sih. Warna lu banget? Warna gue. Oke. Gue suka warna biru begini, gamsolnya coklat. Terus kok ada ininya, gue suka banget tabrak-tabrak gini. Ininya glow in the dark nih. Ini, iya. Oh ini glow in the dark nih. Glow in the dark. Guys, lihat guys. Yes. Thank you. Yang teriak ke belakang tuh. Itu tepuk tangan penuh harapan itu. Penuh harapan dioper maksudnya. Semakin kenceng berharap semakin kesempatan dapetin sepatu dia. Kali ini coklat. Ada collectible postcardnya juga buat Mas Ben. Wah keren. Thank you Mas Yasa. Oke kita review. Suka ya Mas Ben? Suka, gue suka. Suka banget. Gue suka banget. Ini material ininya toe box-nya kayak nubak gitu ya. Bercorak ya. Bercorak nubak. Terus ininya kanvas. Dan yang gue pengen kasih tahu Mas Ben, ini dibuat oleh desainer lokal yang sebelumnya bekerja untuk international brand. Oke. Nah jadi Mas Ben, pas tadi kita juga udah ngobrol di sebelum ini mulai, pas proses gue perubahan dari Men's Republic ke Republic, gue keluar masuk pabrik dan lain-lain, gue baru sadar bahwa Indonesia itu lebih dari mampu menciptakan produk yang keren. Iya, gue juga percayanya gitu. Tapi kenapa artinya limit terbatas sekali brand yang bisa muncul di internasional kita Iya, menurut gue ini mindset sih Mas Ben. Mindsetnya kita orang Indonesia ini adalah mindset produksi, bener gak? Betul. Kita ini aja jago produksi. Yeah. Tapi orang luar ini mindsetnya adalah bukan produksi, tapi mindsetnya nge-building brand. Betul. Gak ada yang salah karena produksi ini kan menyerap lapangan kerja juga banyak. Coba kalau kita lihat dari value-nya Mas Ben, yang punya pabrik sama yang punya brand Nike, brand Adidas, lebih gede mana value-nya? Makanya kita harus mulai agak shifting nih, bukan hanya mikir produksi yang bagus, tapi building brandnya. Ini yang mahalnya kan. Kenapa Nike itu bisa menjadi Nike tanpa memiliki satu pabrik sama sekali di sini semua banyak. Di sini, iya. Artinya kualitas kita untuk menciptakan produk internasional yang bisa muncul di banget. Global tuh memang sudah mumpuni gitu kan. Sudah mumpuni. Cuman mengembangkan brand. Betul. Oke. Oke, gue boleh cerita sedikit ya? Ini si logonya ini ada filosofi atau ada arti buatnya sendiri? Siap. Jadi Republic kayak namanya kan Mas Ben, Republic itu kan sebuah negara, sebuah state kayak Republik Indonesia. Setiap republik itu kan pasti punya flag, punya bendera. Nah makanya logonya ini adalah si flag ini, bendera nih. Oh ini flag. Nah benderanya ini juga siluet dari huruf R, Republic. Kalau iya. Nah gue ambil siluetnya ini, benderanya, flagnya ini buat di sininya, buat menjadi ikonnya lah, buat di setiap sepatunya. Cool. Oh sorry. Oke kita review sedikit ya. Tadi udah ya materialnya sedikit bercorak nubak. Gue suka perpaduan dari biru. Bener. Nih gue sukanya juga warna birunya kombinasinya pas. Sama hijau masuk. Masuk ya. Walaupun sebenarnya kan kayak kurang masuk ya. Cuma gue suka tuh kayak ada permainan warna yang bikin dia masuk, dan sebenarnya ini agak ngebantu nih si coklat kecil-kecil di sini. Sebenarnya ini emang materialnya aja kan. Materialnya. Betul. Tapi potongannya jadi masuk semenjak eranya Virgil Abloh kan. Waduh hari ini. Apa? Iya nih kita lagi sedih banget soalnya salah satu revolusioner fashion di dunia baru saja berpulang, Virgil Abloh. Saat yang dibawa sama dia membawa tren bahwa unfinished, apa istilahnya apa nih? Kayak industrialized design gitu ya? Bener. Dia banyak bikin desain yang kesannya kayak desain belum jadi kan? Belum jadi, bener. Dia kan ngebalikin, jadi kalau dulu yang terkesan kayak potongan-potongan yang itu di dalam, sama dia diputar keluar. Betul. Tabrakan ke warna coklat udahlah warna cakep gue. Ya? Ini lebih ke menunjukkan gue muda, tapi gue udah berumur gitu. Itu emang gue suka. Tapi kalau lu pribadi,
Sejak kapan lu mulai jatuh cinta sama sneakers, Mas? Waduh, dari kecil gue. Dari kecil? Dari kecil. Sepatu tuh seperti layaknya cerita-cerita para sneakerhead ya. Oke. Waktu kecil, sekolah semua yang mampu membeli like Samba, Jordan 1, Jordan 2 itu kan terbatas. Oke. Gue hanya bisa ngiler ngeliat Oke. temen-temen gue ganti sepatu. Gue inget banget tuh harga sepatu dulu 999.000 tuh gue pengen beli tuh kayaknya susah banget gitu kan. Ya begitu lo punya uang sendiri, ya lo pasti beli. Tapi satu sih, karena benang merahnya dari sport kan. Bener. Biasanya anak-anak basket tuh pada Betul. suka. Kita main basket, main bola, yang influence-nya buat ke sneakers. Ya berawal dari situ sih. Bener. Tapi gue memang pecinta cerita ya, pecinta story gitu. Jadi story di balik sepatu, artsnya menurut gue sih di situ. Iya. Bahkan Mas Ben, gue abis baca bukunya Shoe Dog Phil Knight, mata gue melihat Onitsuka itu berbeda. Beda, betul. Bener Bang. gak? Dulu kayak sepatu gaul aja gitu kan. Iya. Tapi Sekarang? pas gue tahu ceritanya, gila nih Onitsuka nih ceritanya ternyata head to head sama Nike ini begini banget. gitu. Jadi beririsan malah sebenarnya. iya gitu. Dia revolutionary sepatu apa namanya? Lari. Tapi dibawa ke kehidupan sehari-hari gitu. Benar. Ya mudah-mudahan sih gue yakin banget harus ada brand Indonesia yang bisa gede, at least di Indonesia. Harus ada. Beberapa udah muncul, tapi nih ya, gue harus coba dulu nih terakhir nih. Siap. Mungkin sambil lo cerita kali. Oke, ini ngomongin kualitas, gue juga termasuk. Ini gue nggak pers-persan ya. Gue megang sepatu, gue tahu mana yang emang Solid ya? Solid, betul. Solid. Stiffnya, nah ini permasalahannya gini. Biasanya stiff di luar, di dalam juga stiff. Tantangan lo berikutnya adalah dalamnya dipakai dia stiff apa enggak nih? Coba ya. Republic ini sekarang muncul lagi dengan story lo yang menurut gue itu bisa menjadi marketing tools yang baik. Iya. Karena gak semua brand punya story yang panjang yang panjang betul, yang kuat. Bener. Lo akan develop ini kemana? Atau mungkin lo punya hope ini bisa berkembang sampai internasional atau apa? Oke. Dulu Mas Ben pas zamannya Men's Republic, Men's Republic ini gayanya masih gaya sepatu pantofel zamannya bapak-bapak banget. Yoi. Karena waktu itu kan gue pas mulai Men's Republic ini banyak terinfluence dari bokap gue yang kerja di industri sepatu formal lah gitu. Nah pada saat zaman sekarang ini gue ngeliat industri udah mulai berubah. Betul. Sepatu sneakers lagi naik banget. Ya. Nah gue ini bukan tipe orang yang walaupun gue bikin brand lokal, gue ini anti sama brand luar. Karena brand lokal bisa maju, hype-nya itu karena brand luar. Betul. Gak bakal ada hype brand lokal hari ini kalau nggak ada hype-nya Jordan. Pasti. Nggak ada hype-nya Yeezy. Ya. Nggak ada hype-nya New Balance dan lain-lain lah. Nah jadi gue ngerasa kita brand lokal ini harus bisa riding the wave juga. Pasti. Nah jadi sekarang ini si Republic ini tujuannya kita pengen bikin satu brand sneakers, brand fashion yang kontemporer desainnya. Enggak hype beast banget, tapi bener-bener sneakersnya tuh ngikutin dengan zaman hari ini banget. Itu yang sebelumnya di Men's Republic nggak ada. Makanya untuk bikin si Republic yang hari ini aja gue meng-hire desainer orang Indonesia yang sebelumnya kerja di international brand. Yes. Yang foundernya baru saja berpulang itu tadi. Betul. Wow. Jadi desain yang ini Mas Ben yang bikin adalah ex-designer Off-White. Great man. Men, ini dipakai nggak stiff sih? Serius? Ini Asik anak ya? gue naikin maaf ya. Wih, gokil. Kece berat. Ini gue kepikiran emang sekarang apalagi lo di dunia kerja, di dunia profesional sekarang bahkan di instansi pemerintah juga kerja sekarang boleh pakai sneakers sih. kan. Karena Pak Jokowi aja kan Pakai kemana-mana pakai sneakers, pakai sneakers lokal lagi. Bener. Gue sih menurut gue ya lo harus sih. Ini lo udah too big to fail man. Siap. Amin. Lo udah harus berkembang dan harus bukan ngalahin, at least compete lah. Bisa. Lo riding wave dari hype-nya sneaker yang ada di dunia. Benar, dan di benar, Indonesia, benar. this is the time man. Bener. Wah keren banget, yes gue happy banget. Thank you. Sekarang kita punya 3 lawan 3 nih. Oke, Lo boleh siap. nanya, kan tadi gue yang nanya terus kan. Oke. Sekarang lo nanya gue. Gue dulu. Hit me. Oke. Buat Mas Ben, punya produk bagus dan mahal, tapi cuma dibeli orang kaya, atau produk biasa aja dan murah, tapi laku keras? Aduh. Ini antara idealisme sama cuan nih. Coba gini. Punya produk bagus dan mahal, tapi cuma dibeli orang kaya, Ya. atau produk biasa aja dan murah, tapi laku keras? Oh iya, yang kedua dong pasti. Yang kedua ya? Produk biasa aja tapi laku keras. Oke. Nanti punya duit, baru gue beliin barang mahal. Oke, Baru brandnya buat gua. Cakep. Nanti dia jual, ya kan? Oke, Mas Yasa. Ya. Bisnis rame tapi banyak yang ngikutin, atau bisnis nggak ada yang ngikutin,
orang tapi segitu-segitu aja. Mending rame diikutin. Banyak yang ngikutin. Oh iya, kompetisi Mending ya. rame diikutin. Karena Mas Ben, gue percaya gini. Gue nggak pernah sama sekali menganggap brand-brand lokal lain itu adalah kompetitor. Terus mereka apa? Mereka ini adalah teman seperjuangan meramaikan industri. Kalau nggak ada mereka, nggak rame loh. Iya. Hype-nya nggak dapet loh. Betul. Let's say siapapun lah brand-brand besar gitu. Nike nggak bakal segede sekarang kalau nggak ada Adidas. Iya. Adidas juga nggak bakal segede sekarang kalau nggak ada Nike. Betul. Jadi gue selalu menganggap nggak apa-apa yang ngikutin banyak. Justru ini industrinya jadi rame. Kita jadi hidup bareng-bareng di sini. Dan memang sekarang Indonesia salah satu kekurangannya kayak tadi lo bilang, produk banyak, kemampuan untuk menciptakan produk juga banyak, tapi industri banyak yang belum terbentuk kan. Iya, ekosistem. Ekosistemnya belum terbentuk, makanya sekarang banyak investor dari luar memang sekarang ibaratnya naruh duit di sini supaya Menciptakan ekosistem. Betul sekali. Great. Siap. Kedua Gantian. buat Mas Ben. Ya. Pilih mana? Percayain keuangan bisnis sama karyawan atau sama istri? Karyawan sama istri. Bisnis ya, sama karyawan. Oh, sama Karena duit gue udah banyak di istri. Kalau bisnis taruh karyawan aja. Oke. Sebenarnya sama aja sih. Siap, Atau enggak siap, istri kita jadiin karyawan. Gue tahu dia. Oke, gue tanya ya. Pilih mana, Mas Yasa? Oke. Bisnis laku keras karena murah, atau biasa aja tapi produk berkelas? Tough nih. Oke. Gua pilih yang pertama dulu buat ngidupin, biar bisa hidup. Pada saat gue udah bisa hidup, sama kayak tadi jawaban lu, baru memulai upgrade quality. Oh iya. Karena gue ini terlahir sebagai di keluarga yang background ini biasa aja Mas Ben. Harus survive dulu. Iya pasti dong. Udah bisa survive, baru lu penuhin idealisme lu. Betul. Baik lagi sih, gue sering bilang soalnya ya idealis itu kan kata dasarnya ideal ya. Iya, Baik lagi. Benar. Dapur nggak ngebul ya nggak ideal Iya, buat kita. Oke, Terakhir yang nih. ketiga ini keren sih. Jujur, bisnis terbantu gak dengan nama seorang Ben Kasyafani itu sendiri? Bisnis terbantu nggak dengan nama Bang? Ya. Terbantu ya? Tapi belum terbantu, tapi bukan satu-satunya faktor untuk Oke. berhasil. Di sisi apa itu Mas Ben? Karena terbantunya? banyak kayak teman-teman yang mungkin well known people lah, teman-teman Iya, public figure dan lain-lain bisa menggunakan namanya untuk awareness. Oke. Tapi belum tentu bisa menciptakan sistem kan. Iya. Sistem itu yang menurut Bisa berkelanjutan ya? betul yang bikin menjadi sustainable. Nah, Ya, itu dia yang menjadi tantangan. Makanya banyak yang hanya sedikit sih sebenarnya bisa dibilang public figure yang akhirnya punya produk yang di luar bisnisnya ya. Iya. Yang bisa muncul brandnya di luar punya siapa gitu. I see. Belum tentu banyak. Yes. Oke, terakhir, bikin brand baru atau buka cabang baru? Wah. Brand baru, ya kan? Atau cabang baru, sama-sama punya duit nih. Oke, Bisnis yang lama udah oke nih. Oke. Bikin cabang baru dulu, udah settle, nanti kan biasa bisnis ada titik di mana lu udah mulai stuck, baru bikin brand baru. Cool. Akan begitu nanti? Mudah-mudahan, insya Allah Mas Ben. Jadi gue setelah tahun lalu ini dapat partner dan investor, kita tuh pengen company kita nama holdingnya Fortius. Republic ini hanya menjadi salah satu brand di bawah Fortius. Kedepannya kita tuh pengen menjadi brand yang perusahaan yang menciptakan banyak brand, Mas Ben. Ya. Brand-brand keren asal Indonesia. Jadi mungkin kita di sepatu selama berapa tahun, nextnya gue pengen bikin apapun, skincare, Ya. parfum, Tadi gue atau juga apapun. sebut tuh, Gitu. skincare. Anget tuh sekarang tuh skincare-nya. Cowok lagi, jadi belum ada tuh. Oke, terakhir nih sebelum kita selesai. Siap. Ini ada untuk bukan SKW bilangnya, satu tipe, satu produknya ada. Maksudnya di Republic ada berapa model? Oke, jadi untuk series pertama ini abis kita rebranding bulan Series. ini nama artikelnya The Lupin. Oke, Di Lupin ini bakal muncul dengan satu modelnya akan ada 4 color. this one ya. Yang tadi Mas Ben pakai biru, ada tan, ada hijau, sama ada black. Oke, yang lain? Yang lain akan menyusul di bulan berikutnya. Cool. Yesa, thank you banget. Thank you banget, Gue happy banget Mas Ben. ngobrolin sepatu. Thank you so much. Ini kalau ditambahin sejam juga belum selesai Iya. kita ngobrol nih. Guys, itu dia ngobrol sama Yasa Singgih di atas meja makan. So, please cek di Instagram Way of Republic, bener Yes. ya? Way of Republic, very nice shoes. So, lo juga bisa belajar bisnis bahwa nggak cuma keberhasilan ceritanya, tapi juga bisa berangkat dari sebuah kegagalan yang sangat besar. Ya. Tapi itu yang menjadi kita kenal siapa diri kita dan kita bisa bawa ke brand yang mau kita kembangkan. So, if you like the video, please share, like, and comment. Ketemu lagi di episode berikutnya di atas meja makan. Once again, thank Thank you. you, Mas Ben. Thank you.